barengan sama Irianti sama istri saya. Karena ya seperti yang tadi Irma bilang, temennya banyak sekali, dia tuh multi talent dan dia nggak ada semacam, nggak takut sama apapun gitu, seolah-olah kayak nggak ada hambatan. Jadi kalau mau kemana jalan aja udah gitu. Terus kenal semua orang, siapapun kalau bisa dia punya kesempatan untuk membantu, dia coba bantu. Jadi banyak juga yang nggak bisa datang kebetulan, sampaiin lewat di WA hari ini dari teman-teman dari perenang, terutama dari perenang sama musisi. Yang karena yang terakhir itu dia banyak terlibat di keyboardis Indonesia, keyboardis untuk bangsa Indonesia atau Kubi. Itu banyak sekali yang datang, semalam juga banyak yang datang. Terus dari teman-teman dari spiritual juga, teman-teman spiritual kayak LB Sentanu, Mengerani Badri, gitu. Banyak yang datang karena memang kenangannya banyak, sama siapapun juga bagus. Om, ini kan tadi sempat juga diungkapkan oleh Tante Irma ya, sahabat dari almarhumah. Beliau di saat-saat terakhirnya aja banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Gimana nih Om? Banyak sekali yang sangat yang mengenang kepergian almarhumah dengan baik Om. Gimana Om? Bagaimana maksudnya? Ya, banyak juga yang bisa dibilang tuh Tante di akhir hayatnya masih memberikan kebaikan buat orang banyak. Ya contohnya gini, selain kayak tadi yang diceritain tadi mengenai keyboard gitu ya, dia masih kasih rekomendasi gitu ya. Ini kalau rumah sakitnya oke semua. Kalau di rumah sakit Pasar Minggu itu perawatnya di salamin, terima kasih gitu. Jadi lifting spirit ya buat para tenaga kesehatan itu, mau itu dokter, cleaning service, semuanya. Jadi kalau memang kerjanya oke itu dia rekomen banget ke orang-orang, ketemu Ima, ketemu teman yang lain. Pasar Minggu oke, kayak gitu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih, misalnya ada dia denger dikit gitu, ada pembicaraan nih, oh coba kesini aja gitu, cepet banget dia kayak gitu, mau sakit mau enggak gitu, even waktu kemarin masih sakit tuh dia masih rekomen. Berarti masih ceria gitu ya Om? Masih ceria, dia nggak ada muka sakit tuh, nggak ada gitu, meskipun kesakitan tapi muka sakitnya nggak ada. Om, tapi alasan almarhumah menutupi sakitnya ke teman-teman apa sih alasannya? Kira-kira wisdomnya atau kebijaksanaan yang kita pikir bahwa itu bijak, itu adalah kalau hari ini tuh kita kan overwhelmed ya sama informasi mana-mana, apalagi kita connected semua lewat WA dan lain sebagainya. Kita takut, kita pusing gitu, kita pusing sendiri dengan mesti kamu kesini aja, kamu ke situ aja dan sebagainya kayak gitu-gitu, pakai sini kesini dokter sini ya, dokter ini itu. Nah, sementara kalau udah sakit ya gimana yang paling benar adalah yang gimana bisa nyembuhin, kan itu aja, simpel itu cara praktis ya. Kita alasannya praktis sekali, bahwa kita nggak cerita-cerita kepada siapa-siapa, kita juga tidak mau jadi beban untuk siapapun juga, kita jalanin aja gitu. Mas, tapi alasannya mendiang masih membawa piano kecil gitu sebelum tutup usia gitu saat berjuang melawan kanker serviks. Itu udah jiwanya dia untuk dia lihat pada waktu, jadi ceritanya begini, waktu keluar dari ada masa kritisnya itu di bulan Januari, awal Januari itu kita nginep di rumah Irma gitu, karena di rumah kita tuh ada tangganya, dia nggak kuat naik tangga, kalau naik turun tangga kan pasti repot kalau misalnya mesti kontrol rumah sakit seperti itu. Jadi kita nginep di rumah Irma. Nah di rumah Irma itu kadang ada banyak juga orang ngumpul gitu. Salah satu yang ngumpul ada Pepi itu pegang, dia pemain piano, dan pada waktu itu Irma ada ini juga synthesizer gitu. Oke, dia connect nggak bisa. Nah kalau istri saya itu ahli ya keyboard gitu, dia ngerti synthesizer dan sebagainya, dan kita punya barangnya itu di rumah gitu ya, colokannya ya, keyboardnya, controller misalnya gitu. Jadi bawalah dia untuk Pepi main gitu sambil
sharing inspiration gitu, gimana sih creating bikin lagu kayak gitu gitu. Itu alasannya itu. Jadi sekedar pengen bantu Pepi itu tadi yang sebenarnya nggak bukan orang terlalu deket gitu, bukan, tapi ya karena itu di rumah Mima dan dia punya trust, dia gampang trust orang ya gitu. Misalnya hari ini kalau misalnya dia duduk sini, dia ketemu kalian, dia tanya kalian apa dari mana, kemudian ada masalah apa, bisa dibantu apa enggak gitu, dia akan masuk kalau ada celah untuk bantu. Bahkan sempat juga nggak sih Om membuat lagu di masa terakhirnya almarhumah? Sempet ada di komputernya waktu itu kalau nggak salah sama ada teman-teman keyboardis sama saya lupa ya, tapi sempet saya nanti mesti gali lagi, saya lupa. Om, tadi kan juga dijelaskan oleh Tante Irma bahwa almarhumah sangat suka sekali dengan bunga Wijaya Kusuma, bahkan di akhir hayatnya banyak bunga kusuma yang bermekaran di rumah Tante Irma. Gimana nih Om, bisa dibilang tuh alam pun juga turut bersedih atas kepergian Tante Irianti. Ya simbol ya, itu simbol ya, kita berdua suka sama simbol-simbol itu gitu. Jadi kalau misalnya kita dikelilingin tanaman dan tanaman itu berbunga dan sebagainya, berapa kali kalau misalnya di tempat Irma tuh kalau datang mangga jatuh gitu, simbol itu, oh kayaknya disambut nih ada mangga, dapat mangga gitu, mangga langka lah waktu itu di tempatnya Nima. Kayak gitu kita suka memang sama simbol-simbol itu. Irianti lebih suka lagi dibanding saya, dengan dia kalau di bunga-bunga itu dia memang mempelajari essence oil kayak gitu, ini dari apa, wanginya apa. Nah, Wijaya Kusuma itu ada salah satu favoritnya dia gitu, dan jarang kan yang tanam itu gitu. Kalau sakitnya, riwayat sakitnya sudah berapa tahun sih? Udah sekitar setahunan dari yang terdeteksi formal ya. Kalau gejalanya mungkin lebih daripada itu. Sempat mengikuti kemoterapi atau apa gitu? Belum sempat. Jadi mau terakhir nih di Pasar Rebo itu rencananya selama bulan Mei itu kita kemoterapi gitu, tapi karena dokternya bilang bahwa ini kondisinya kurang fit untuk kemoterapi, maka ditunda, diperbaiki apa yang kurang itu gitu. Terus kemudian setelah diperbaiki, berapa hari kemudian drop lagi, jadi gagal lagi kemo gitu. Cukup melelahkan sih. Mungkin pesan atau keinginan terakhir dari almarhumah yang hingga saat ini belum tercapai mungkin seperti apa sih Om, kalau boleh tahu? Kita mau pindah ke Bali, nyepi lah istilahnya ya, mau ke Bali atau tempat-tempat yang kita anggap Tenang. connected, tenang gitu, connected gitu. Seperti kita punya tempat di Tegalalang di Ubud, itu ada air terjunnya itu kita itu dapat tempat itu hanya dengan menunjuk dari jauh gitu, kayak kita nunjuk ke tempat itu jauh, udah itu tempatnya Pak gitu, ya udah kita ambil aja. Begitu kita ambil, baru kita tahu tuh ternyata di situ ada air terjun gitu. Saya pikirnya itu luar biasa gitu, berkata saya itu buat kita itu terjadi setiap kali gitu. Nah, cita-cita itu yang belum disampaikan itu kita sebenarnya kita mau pindah ke Bali, terus atau misalnya ke New Zealand seperti itu, tempat-tempat yang tenang gitu. Mungkin terakhir Om, ini kan banyak juga yang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga juga, mungkin dari Om sendiri seperti apa nih Om? Atas nama almarhumah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja yang pernah terjadi dengan teman-teman, sahabat, teman-teman maupun keluarga atau khalayak ramai, fansnya yang sempat mungkin merasa terbebani atau apa gitu, atau kita juga, saya mohon maaf atas nama almarhumah. Dan terima kasih kepada masyarakat musik Indonesia juga
yang udah kasih kesempatan, masyarakat sports juga kasih kesempatan buat Irianti.